Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kami dapat menjumpai Anda kembali di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, di dalam kehidupan di dunia ini tentu kita tidak bisa melepaskan dari interaksi sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar kita maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Namun terkadang ketika kita berinteraksi tersebut ada saja terdapat hal-hal yang menurut kita tidak wajar, menurut kita wajar, begitu pula sebaliknya. Tapi di sisi lain terkadang menurut kita sesuatu yang biasa dan wajar tersebut menurut kacamata agama bisa jadi itu berbeda. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dan menyimak diskusi tentang 4 keanehan di dunia bersama Ketua Umum Persatuan Islam Bapak Kiai Haji Siddiq Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Haji? Alhamdulillah sehat juga Pak Kiai. Alhamdulillah. Tambah ganteng aja. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai juga tambah selalu cerah. Saya nggak bilang ganteng Bu, nanti tersaingi saya. Keluarga sehat Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan waktu di tengah kesibukan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami juga pagi hari ini kedatangan tamu yang sungguh luar biasa, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hilal dari Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang saya mendengarnya, bersemangat Bu. Terima kasih juga berkenan hadir pada pagi hari ini Ibu. Dan Pak Kiai, kalau berbicara tentang keanehan dari satu sudut pandang, sementara di sudut pandang yang lain bisa jadi itu merupakan hal yang wajar Pak Kiai. Berikan kepada kita gambaran sedikit tentang keanehan yang dimaksudkan di dalam tema ini. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu dari Majelis Taklim Al-Hilal Depok serta pemirsa TVRI yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami menyebut ada 4 keanehan. Tentu saja aneh dari sudut pandang Nabi terkait dengan hal-hal yang semestinya dilakukan malah tidak, semestinya tidak dilakukan malah dilakukan. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan al-ghuraba'u fid dunya arba'atun. Ada 4 hal yang aneh di dunia ini. Ternyata yang pertama yang disebut aneh oleh Nabi itu Al-Qur'anu fi jawfi dhalimin. Al-Qur'an ada di tangan orang-orang zalim. Kita semua paham bahwa yang disebut zalim itu pengertiannya adalah wad'u syai' ala ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini gelas adalah alat untuk minum. Kalau kemudian kita pakai untuk meludah, maka itu termasuk kategori kita telah berbuat zalim. Karena telah menggunakan sesuatu bukan. Ya. Nah, Quran itu mestinya dipelajari itu untuk diamalkan, diajarkan. Ini malah sebaliknya. Dalam syarah hadisnya disebutkan fayata'allamuhu fayujadiluna bihil mu'minin. Quran itu dipelajari oleh mereka, tapi bukan untuk diamalkan dan diajarkan, tetapi malah untuk merusak Al-Quran itu sendiri, untuk menyerang agama Islam sendiri. Jadi mereka mempelajari Quran itu untuk mencari kelemahan yang ada. Contoh kasus misalnya, dulu dalam sejarah bangsa Indonesia
ada seorang tokoh Belanda yang disebut dengan Snoek Horgrone. Dia mempelajari Islam itu sampai ke Mekah, bahkan pulang ke Indonesia, datang ke Indonesia memakai nama dengan gelar haji, Haji Abdul Ghaffar. Bahkan diangkat menantu oleh Bupati Ciamis waktu itu. Walaupun katanya anaknya bukan anak asli, tapi entah anak angkat atau pembantu. Snoek mempelajari Al-Quran sampai di Mekah. Tapi jelas tujuannya dia bukan mau mengamalkan ajaran Islam itu sendiri, tapi justru dia mencari apa kelemahan. Sebab pemerintah kolonial Belanda itu sebenarnya terkaget-kaget dulu itu ketika menjajah Indonesia. Hanya dengan berbekal senjata sederhana dalam bentuk bambu runcing, golok, begitu. Tapi mereka berani melawan senapan, kanon, meriam, bom. Katakanlah senjata modern untuk ukuran waktu itu. Nah, itu yang kemudian dicari tahu, apa sebenarnya rahasianya. Nah, salah satunya adalah Snoek katanya yang memberikan nasihat kepada pemerintah Belanda, kalau ingin melemahkan kekuatan kaum muslimin, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan cara memisahkan umat Islam dari kitab sucinya Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya, Quran hanya boleh dibaca, tapi tidak boleh dipahami, tidak boleh diterjemah, tidak boleh ditafsirkan. Contoh kasus lagi, Ibu Kartini, ya Bu, itu diriwayatkan dalam biografinya ketika belajar ngaji Quran, lalu bertanya kepada gurunya tentang apa arti dan maksud dari ayat yang beliau baca. Gurunya waktu itu bukan menjelaskan, tapi malah marah dengan mengatakan, Kartini, ini kitab suci Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan apalagi ditafsirkan. Sehingga di dalam salah satu suratnya Ibu Kartini yang ada di dalam buku kumpulan suratnya Habis Gelap Terbitlah Terang, ada diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, judulnya itu Minad Dhulumati Ilan Nur. Ibu Kartini pernah mengecam sikap atau kebijakan seperti itu dengan menyatakan, kaifa narsahu mahabbata dinina fi anfusina idza kunna najhalu. Bagaimana mungkin, kata Ibu Kartini, kita umat Islam bisa mencintai Islam, ingin mengamalkan ajaran Islam, mengajarkan, memperjuangkan, mempertahankan dan membela Islam, kalau kitanya umat Islam sendiri tidak kenal dengan Islam itu. Alasan Ibu Kartini, fal Qur'anu la tajuzu tarjamatahu. Ini Quran tidak boleh diterjemahkan. Annahu kitabun muqaddasun, dengan alasan kitab suci. Bahkan waktu itu khutbah Jum'ah juga oleh Belanda tidak boleh dengan menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa daerah gitu. Dengan alasan Nabi Muhammad juga khutbahnya di Madinah dengan bahasa Arab. Iya, masa Rasulullah di Madinah khutbah pakai bahasa Bugis? Nggak mungkin kan ya. Tapi karena mungkin waktu itu takutnya oleh Belanda, maka waktu itu nggak ada khutbah dengan bahasa kita begitu. Oh, sehingga ya Mas Haji, kalau dulu Jumatan pada tidur juga sebenarnya wajar, habis melek juga nggak ngerti gak gitu paham. Kan, nggak paham. Ya. Tapi pakai di beberapa daerah kita masih menemukan tuh yang seluruh rangkaian kegiatan Jumat itu bahasa Arab semua. Ya mungkin masih sisanya. Masih ada. Ya. Tapi itu salah satunya adalah merupakan saran, masukan yang diberikan oleh Snoek yang mempelajari Al-Quran, tapi dia mempelajarinya bukan untuk diamalkan, tapi untuk merusak Islam itu sendiri. Atau contoh lain, di kalangan kita juga ada kelompok masyarakat yang meyakini bahwa Quran yang ada sekarang ini katanya sudah dirubah, sudah diganti, sudah ditambah, sudah dikurangi. Bahkan ada yang ekstrim yang menyatakan bahwa Quran yang ada sekarang itu palsu. Yang asli katanya jumlah ayatnya itu 17.000 ayat. Bahkan satu huruf pun gak ada yang sama katanya dengan Quran yang ada sekarang. Kalau tidak ada satu huruf pun yang sama, ya bahasa apa ya? Ya, betul. Kalau masih bahasa Arab kan pasti
Ada yang sama. Sama kan? Mungkin bahasa Jepang itu Qurannya ya. Atau ada juga kelompok yang mengatakan, ya kaum liberal lah di Indonesia yang mengatakan bahwa Quran yang ada sekarang itu bikinan Utsman bin Affan, khalifah gitu. Bahkan mereka mempertanyakan, kenapa katanya Quran berbahasa Arab? Emang Allah itu orang Arab? Katanya gitu. Pertanyaan dan ungkapan-ungkapan seperti itu, saya pikir adalah keluar dari mulut-mulut orang-orang yang selama ini mempelajari Al-Quran. Tapi justru mereka tidak, dengan membaca Quran itu tidak tambah yakin dengan Al-Quran. Malah kemudian melakukan tasykik, membuat ragu. Kalau Quran bahasa Arab, ya memang Allah maunya bahasa Arab. Betul. Apa kita berhak untuk menggugat? Yang kedua, di surat Ibrahim ayat 4 juga dinyatakan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali bahasa wahyunya yang dipakai adalah masyarakat yang didatanginya, supaya nabi itu bisa menjelaskan apa maksud dari wahyu itu. Coba Bu bayangkan, kalau Quran turun bahasa Indonesia kepada Nabi Muhammad di Mekah, buat siapa? Nabi Muhammadnya sendiri juga tidak bisa paham. Makanya kenapa Quran turun bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad diturunkan di tengah bangsa Arab. Kalaulah dulu, kalau saya ini lamun nih Bu, kalau dulu Nabi Muhammad lahir di Jakarta, saya yakin Quran bukan bahasa Arab. Makanya aneh, kalau saya aneh ketika warga Jamaah Ahmadiyah yang memiliki kitab Tadkiroh itu dalam bahasa Arab, padahal Mirza Ghulam Ahmad orang India, mengaku menerima wahyu di Kodian di India, tapi turun bahasa Arab. Ini tidak sesuai dengan bunyi surat Ibrahim ayat 4 begitu. Jadi malah Allah mempertanyakan di surat Fussilat ayat 44, a'jamiyun wa arabiyun. Apakah pantas Muhammad orang Arab turun wahyunya bukan bahasa Arab? Yang pasti bagi orang yang tidak beriman atau tidak mau beriman, Quran turun dalam bahasa apapun tetap saja akan beriman, ya? ditolak begitu. Tapi yang jelas ini keajaiban, keanehan pertama kata Nabi. Quran ada di tangan orang zalim, mempelajarinya justru untuk merusak Islam itu sendiri. Yang kedua, keajaiban yang kedua, wa masjidun pina di qaumin la yusolli fi. Ada masjid di lingkungan orang-orang muslim tapi tidak pernah sholat berjamaah ke masjid. Ini juga oleh Nabi dianggap sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena di surat At-Taubah ayat 18 Allah menegaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang akan mau memakmurkan masjid. Iman itu kan adanya di hati ya Bu. Bukti ada tidaknya iman, besar kecilnya iman, atau kuat lemahnya iman dilihat dari amalnya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, la yuqbalu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Iman tidak akan diterima tanpa bukti amal, dan amal tidak akan diterima tanpa dasar iman. Nah, iman itu ada di dalam hati, harus dibuktikan dalam bentuk amal. Apa bukti? Salah satunya adalah mau tidak memakmurkan masjid. Sebab di ayat sebelumnya, di ayat 17 masih surat At-Taubah, Allah mengatakan, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Tidak mungkin orang musyrik, orang kafir mau memakmurkan masjid. Mas Aji, sebenarnya kalau dibalikan kalimat itu, berarti yang tidak mau memakmurkan masjid itu adalah orang musyrik. Berat kan? Tapi itulah peringatan yang cukup keras dari Allah. Begini saja Bu, kita saja sebagai seorang muslim, mau tidak memakmurkan rumah ibadah agama lain? Tidak mau. Sama
penganut agama lain juga tidak akan ada peduli terhadap masjid kecuali kita kaum muslimin. Oleh sebab itu maka kewajiban kaum muslimin untuk membuktikan benar tidaknya iman itu, besar lemahnya iman itu adalah mau tidak memakmurkan masjid. Yang disebut memakmurkan itu pengertiannya ada dua. Ada makmur dari sisi bangunannya, diperbagus, diperindah, dibersihkan, ya. Ada juga makmur dari sisi pemanfaatannya untuk kegiatan dakwah, kegiatan berjamaah dan sebagainya. So ada isyarat Nabi menyatakan begini, masajiruhum amiroh. Nanti pada suatu waktu masjid-masjidnya bagus-bagus, indah-indah, tapi harabun minal huda, jauh dari petunjuk. Bahkan ada lagi hadis yang mengingatkan, bunyinya begini, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia sebuah zaman, sebuah masa, yatabahauna bil masajid, mereka bermegah-megah membangun masjid, dibuat sedemikian artistik dengan biaya yang sangat mahal, tapi wala ya'murunaha illa qalila, yang memakmurkannya hanya sedikit orang. Orang datang ke masjid itu bukan mau sholat, hanya ingin nonton masjid, ziarah ke masjid. Hanya ziarah, kayak kita ziarah ke bukan Bu, ke candi misalnya gitu kan. Hanya ziarah saja, hanya lihat, berkunjung. Baik, ini sudah dua hal ya yang diceritakan kepada kita tadi tentang Quran yang berada di tangan orang zalim dan masjid yang di lingkungan, tapi namun orang-orangnya tidak mau berjamaah ke masjid, tidak mau memurkan masjid. Sebelum kita beralih ketiga dan keempat, kita harus memberikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silahkan Ibu, bagi yang ingin bertanya, tolong sebutkan nama dan pertanyaannya. Silahkan Bu. Terima kasih. Nama saya Ibu Amrona dari Pengajian Al-Hilal Depok. Ya, silahkan Bu. Yang saya tanyakan tadi tentang masjid ya Ustaz. Untuk memakmurkan masjid. Misalnya di kampung saya ada satu masjid, tetapi tata cara sholat atau apa itu berlainan dengan berbeda dengan kita. Apakah kita harus tetap mengikuti? Apakah kalau kita menghindar atau pindah ke masjid di luar kampung kita itu boleh apa enggak gitu, atau harus meninggalkan, atau justru harus jamaah di rumah aja gitu loh Ustaz? Ya memang di dalam hadis itu disebutkan memakmurkan masjid itu tidak dibatasi di daerah mana gitu ya. Hanya tentu saja secara logika atau pikiran kita yang lebih dekat tentunya lebih itu baik, yang lebih mesti didahulukan. Sebenarnya di dalam kenyataan memang kita merasakan dan menyaksikan ada terjadi banyak perbedaan. Sholat maghrib misalnya sama 3 rakaat, tetapi tata caranya ada yang beda-beda gitu ya. Bahkan kadang-kadang 10 orang misalnya dalam mengangkat tangan waktu takbiratul ihram ada 10 macam gitu kan. Nah, perbedaan itu tentu saja tidak seharusnya menjadi halangan bagi kita untuk memakmurkan masjid, untuk ikut berjamaah di masjid. Karena kalaupun ada sesuatu yang dianggap menurut keyakinan dan ilmu kita itu salah, itu keliru, asal kita tidak mengikuti kesalahan dan kekeliruan yang menurut keyakinan kita itu salah dan keliru, kita tidak mengapa bermakmum kepada mereka. Sebab Nabi mengatakan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Bermakmumlah kamu kepada siapapun asal dia seorang muslim. Dengan mengucapkan la ilaha illallah itu kan pertanda dia muslim. Jadi prinsipnya begitu Bu. Jadi jangan kemudian dijadikan alasan udah disolat di rumah saja gitu. Ya mungkin kalau bagi ibu-ibu sih di rumah lebih baik ya. Ya. Tapi kalau bagi bapak-bapak sampai dimotivasi oleh Nabi kan, kalau sholat berjamaah di masjid itu kata Nabi pertama 27 derajat. Kemudian satu langkah ke masjid kata Nabi lam yahtu khutwatan illa hatta anhu khati'atan.
tidak melangkah satu langkah kaki kita ke masjid kecuali dihapus satu dosa. Kemudian diangkat satu derajat. Jadi kalau kita hitungnya menurut ilmu berhitung 10 langkah 10 derajat naik, 10 dosa diampuni. Tapi tidak berarti kalau rumah dekat lalu harus muter-muter dulu. Ya. Hadis itu sebenarnya mengingatkan bahwa jauhnya rumah dari masjid itu bukan alasan untuk tidak ke masjid. Ya. Karena setiap gerak kita, langkah kita untuk beribadah ada nilainya. Kemudian ketika masuk ke masjid, lalu ia sholat tahiyatul masjid, lalu ia duduk. Nabi mengatakan, la yazalu fi sholatin man tadortumus sholata. Selama kita duduk di masjid menunggu berjamaah, itu diberi pahala sholat sunnah. Duduknya saja, menunggunya. Kemudian waktu sholli alaihil malaikah, selama kita duduk di masjid menunggu dilaksanakannya sholat berjamaah, malaikat mendoakannya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah ampunan. Ya Allah, berilah rahmat orang-orang yang duduk menunggu berjamaah ini. Makanya saya selalu menganjurkan kalau habis adzan itu jangan suka langsung qomat. Bagusnya gitu, baiknya ditunggulah barang sebentar. Sebab semakin bertambah jumlah yang berjamaahnya, semakin besar pahala berjamaahnya. Sebab kata Nabi, isnani khairun min wahidin. Solat berdua itu lebih baik dari sendiri. Wasalah satun khairun min isnain. Solat bertiga lebih baik dari berdua. Wa arba'atun khairun min thalathatin. Berempat lebih baik dari bertiga. Semakin banyak kata Nabi semakin baik. Makanya biar ditunggu sebentar, tapi jangan sampai habis waktu. Iya. Iya. Baik Bang Runah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik. Saya berikan satu kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya. Silakan tolong sebutkan namanya dan pertanyaannya Ibu. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kakan Kaniawati dari pengajian Al-Hilal Depok. Mungkin saya yang akan tanyakan Ustadz, ada 2 pertanyaan mungkin. Yeah. Silakan. Yang tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa Islam itu akan datang aneh, asing ya Ustadz ya. Ya. Yang mana tadi dikatakan bahwa Al-Quran ada di tangan-tangan yang zalim. Betul. Terus masjid bermegah-megah, Ya. tapi tidak Untuk dimakmurkan dengan secara Islam ya. Ya. Mungkin itu pertanyaannya, apakah ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat? Itu satu mungkin ya Ustaz. Terus yang kedua, tadi masalah sholat ke masjid berjamaah, mungkin untuk ibu-ibu itu kan lebih baik di rumah. Yang saya pertanyakan tadi, satu langkah itu akan dihapus dosa. Apa ini untuk laki-laki atau sama dengan pahalanya bagi ibu-ibu? Itu aja, terima kasih. Baik. Memang di dalam hadis tadi tidak disebutkan secara spesifik bahwa gejala-gejala tadi itu merupakan pertanda kiamat. Tapi kalau kita melihat pembagian kategori kiamat menjadi 3, ada kiamat sugro, kiamat kecil yaitu matinya seseorang, ada kiamat wusto, kiamat pertengahan, hancurnya sebuah keluarga, hancurnya sebuah negara, itu juga kiamat. Namanya kiamat wusto, kiamat pertengahan. Ada kiamat kubro, hancurnya alam semesta ini. Nah, yang banyak disebut di dalam hadis itu terkait dengan kiamat wusto. Seperti begini, apabila seorang ibu melahirkan tuannya, maksudnya itu melahirkan anak yang kemudian memperbudak orang tuanya, gitu. Itu kiamat, hancur sebuah keluarga. Apabila wanita jauh lebih banyak daripada laki-laki, itu yang bisa kita paham, menunjukkan di daerah itu banyak perang di mana-mana, laki-lakinya pada mati di medan perang, yang tinggal janda melulu. Janda. Sehingga di negeri itu lebih banyak perempuan. Itu kiamahnya kiamat wusto.
Atau ketika Nabi mengatakan apabila sudah dicabut ilmu dengan dicabutnya para ulama. Bagaimana mungkin ulama tidak ada bisa terjadi kiamah? Ini maksudnya kiamah husto. So kalau ulama, kiai, ustadz, dai pada meninggal, lantas tidak muncul penggantinya, tunas-tunas barunya, maka masyarakat tidak akan ada lagi yang memelihara, membina jiwanya, mentalnya. Yang ada hanya orang-orang yang membina fisiknya. Nah, karena tidak ada yang membina jiwanya, yang ada adalah manusia-manusia jahat. Kalau di tengah masyarakat ada manusia banyak manusia jahat, maka tidak ada lagi ketentraman hidup. Coba Bu, kalau di kampung ada seorang penjahat saja, terasa tidak aman, tidak nyaman. Itu sebenarnya sudah gejala-gejala kiamah. Tapi masuknya kiamah wusto. Ini juga mungkin Bu bisa dikategorikan sebagai pertanda kiamah juga. Kalau Quran banyak dipelajari oleh orang-orang yang mau merusak Islam itu sendiri, Islam akan menjadi rusak, akan menjadi hancur. Kemudian pertanyaan kedua yang tentang satu langkah dihapuskannya dosa dan diangkat derajat bagi yang laki-laki, perempuan bagaimana? Kita tidak menemukan penjelasan bahwa itu spesifik atau khusus bagi laki-laki. Karena di zaman Nabi juga banyak ibu-ibu yang suka ikut berjamaah dengan Rasulullah di masjid. Saya malah berpikir begini, memahaminya begini. Jadi dari segi tempat, bagi laki-laki yang baik itu di masjid, bagi ibu-ibu yang baik itu di rumah. Pertanyaan saya sekarang balik kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sholat di rumah sendirian dengan ibu-ibu sholat di masjid berjamaah, pahalanya lebih baik mana? Saya berpikir dari segi berjamaahnya jauh lebih baik di mana? Di masjid daripada di rumah sendiri. Dari segi yang satu berjamaah, yang satu sendiri. Tapi dari segi tempat, yang baik di rumah. Yang baik di rumah. Jadi kalau ibu-ibu ke masjid, insya Allah dapat juga pahala yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi tidak ada ketimpangan ya? Insya Allah tidak ada. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Baik, bukakan mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Masih Pak Ustadz, masih ada dua hal yang belum kita sempat bahas, namun kita harus jeda sesaat dulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi baru disebutkan 4 keanehan di dunia itu. Yang pertama Quran berada di tangan orang zalim, kemudian masjid didirikan tapi bukan untuk dimakmurkan. Masih ada dua hal lagi yang kita simpan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan kita masih berbincang tentang 4 keanehan di dunia bersama narasumber kita, Ketua Umum Persatuan Islam Bapak Kiai Haji Siddiq Amin. Baik Pak Kiai, sebelum kita lemparkan lagi pertanyaan kepada jamaah kita, masih ada dua hal yang tadi belum sempat dilanjutkan. Apa saja yang ketiga dan keempatnya? Silakan. Terima kasih. Yang ketiga yang dianggap aneh oleh Nabi itu terkait masih dengan Al-Quran. Kalau tadi Quran itu dipelajari, tapi yang mempelajarinya orang zalim. Iya, dengan niat yang jahat. Ya. Yang ketiga ini wa mushafun fi baitin la yuqra'u fi. Jadi Quran ini mah tidak dirusak, tapi ada di rumah orang-orang yang tidak mempelajarinya. Di rumah orang Muslim tapi tidak dipelajari. Iya, cuma disimpan aja jadi hiasan. Mereka tidak merusaknya, tetapi tidak mempelajarinya. Dan itu dianggap aneh oleh Nabi. Kenapa? Karena mempelajari Al-Quran itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu ayat yang memerintahkannya bunyi surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian tidak mempelajari Al-Qur'an? Itu pertanyaan Allah. Kalau misalnya alasan tidak mempelajari Al-Qur'an itu ada semacam keraguan terhadap kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi, atau ada semacam kecenderungan percaya kepada tuduhan sebagian orang tadi yang mengatakan Quran ini buatan manusia, bikinan Utsman bin Affan dan sebagainya, Allah mempersilahkan pelajari. Kalau Quran itu bukan
dari Allah, kamu akan menemukan di dalamnya pertentangan antara ayat dengan ayat yang sangat banyak. Di kita saja undang-undang yang dibuat oleh DPR dikerjakan oleh banyak orang, ratusan. Sering kan antar undang-undang isinya bertentangan. Quran, kalau itu buatan, katakanlah buatan Nabi Muhammad atau buatan Utsman bin Affan, dari sekian ribu ayat, pasti akan ada antar ayat bertolak belakang. Pak Kiai, mohon maaf, tentang mempelajari Al-Quran ini, apakah cukup kita dengan membacanya atau kita mungkin lebih jauh di sisi itu mendataburi dan mengamalkannya? Kalau bahasa tadabbur, itu memang mempunyai pengertian, konotasi, bukan hanya sekedar baca, tapi juga memahami, bahkan mengelaborasi, menindaklanjuti. Kan yang disebut tadabbur itu misalnya tadabbur alam, ada istilah tadabbur alam. Kita melihat misalnya ini air dibawa oleh panas matahari naik ke angkasa, kemudian jadi awan, turun jadi hujan, balik lagi. Orang berpikir air mengalir ke laut, terus sampai menapakuri air, memikirkan air, melahirkan sebuah usaha inovasi, membuat bendungan untuk mengairi lahan-lahan yang gersang, kemudian melahirkan pembangkit tenaga listrik. Itu namanya tadabbur. Kalau hanya sekedar berpikir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu katanya namanya tafakkur. Nah, kalau tadabbur itu jelas maknanya tidak sekedar Quran itu dibaca, tapi mempunyai konotasi, dipahami kemudian diamalkan. Nabi sendiri memang menyatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kita bisa mengajar dan belajar ilmu apapun, tapi menurut Nabi yang terbaik adalah belajar dan mengajar Al-Quran. Tapi jangan sampai ada juga peringatan Quran dipelajari, tetapi Quran itu sendiri melaknat dirinya. Wal Qur'anu yal'anu. Maksudnya dia mempelajari tetapi dia sendiri melanggar aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran karena hanya dibaca saja, tidak kemudian dipahami. Jadi saya pikir membacanya saja sudah merupakan sebuah kebaikan, sebuah amal ibadah. Apalagi gitu kalau kemudian kita memahaminya dan lebih jauh adalah mengamalkannya. Kalaupun kita sudah memahaminya tapi tidak mengamalkannya, kita juga akan dilaknat. Bahkan azab yang paling pedih itu kan bagi orang-orang yang sudah berilmu tapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Nanti di akhirat itu Rasulullah mengatakan begini, Bu, inna unasan min ahlil jannah yantolikuna ila unasin min ahlin nar. Nanti ketika ahli surga sudah masuk surga semua, penghuni neraka sudah masuk neraka semua, sudah tidak ada lagi yang di luar. Nah, nanti ahli surga ini kan banyak yang kehilangan keluarganya. Ada suami kehilangan istri, ada istri kehilangan suami, ada orang tua kehilangan anak dan sebagainya. Ada murid kehilangan guru, ada guru kehilangan murid. Nah, nanti ada ahli surga yang katanya menurut hadis ini pergi mendekat ke neraka, melihat-lihat, mencari-cari kemana guru saya. Ternyata gurunya ada di dalam neraka. Si muridnya itu akan bertanya, dakhaltumun nar. Mungkin kalau bahasa kitanya, loh, kok Anda masuk neraka? Fa wallahi ma dakhalna jannata illa bima tu'allimuna minkum. Demi Allah, saya ini masuk surga itu kan berkat ilmu yang saya pelajari dari Anda. Maka gurunya itu akan menjawab, kunna naqulu wala naf'alu. Dulu memang saya rajin mengajar kamu, mengajar orang, menyampaikan ilmu saja, tapi sebenarnya saya sendiri nggak pernah mengamalkannya. Jadi kalaupun sudah jadi ilmu, tanpa diamalkan, Quran itu juga tetap saja akan bisa mencelakakan diri orang itu.
Alhamdulillah ya. Jadi tidak hanya cukup hanya Membaca saja ya. Membaca saja. Walaupun membaca itu merupakan sebuah kebajikan juga ya. Betul. Baik, pakai yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah warajulun solihun ma'aqaumin su'in. Orang soleh tapi bersahabat dengan orang jahat. Sebenarnya dalam Islam itu kita kenal dengan siapapun tidak dilarang. Ya. Kan gitu. Betul. Tapi untuk sahabat, untuk teman harus dipilih. Hadis ini sebenarnya mengingatkannya begitu. Saya sering mengungkapkan bahwa di surat At-Takwir itu Allah menyatakan wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu dikelompok-kelompokkan. Orang yang soleh ngelompok dengan orang yang soleh, orang yang tidak soleh juga mengelompok dengan orang yang tidak mau soleh. Di dunia juga kecenderungannya seperti itu. Makanya Nabi menyatakan al-mu'minu mir'atu akhihil mu'mini. Orang mukmin itu adalah cermin saudaranya sesama mukmin. Kan begini Bu ya, ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal yang akan bisa mengantarkan saya masuk surga. Kata Nabi, kun muhsinan. Jadilah kamu orang baik. Si sahabat itu kaget dengan jawaban itu, lalu bertanya lagi, wa kaifa a'lamu anni muhsinun? Rasulullah, bagaimana saya mengetahui bahwa saya ini orang baik? Ya kalau saya orang ganteng kan bisa dilihat di cermin ya. Tapi kalau mengukur akhlak tidak bisa kita lihat di cermin. Maka oleh Nabi ditunjukkan sal jironaka. Tanya tetangga. Kalau kata tetangga kamu itu baik, maka baiklah kamu. Kalau kata tetangga kamu ini jelek akhlaknya, jeleklah akhlak kamu. Tentu saja Bu, bukan berarti kita harus ngetokin pintu rumah tetangga ya. Tetangga sebelah, tolong dinilai akhlak saya baik apa buruk. Ditanya gitu tetangga bingung. Paling kata tetangga, ya cukuplah, sedang-sedang lah gitu. Lumayan. Sebab mau dibilangin baik jelek, dibilangin jelek takut parah. Lumayan gitu. Atau dengan cara melihat siapa teman sahabat kita sehari-hari. Sebab kata Nabi tadi, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Teman kita itu adalah cerminan kita. Kalau teman sahabat kita sehari-hari orang baik, ngomongnya selalu sopan, insya Allah kita juga tidak akan jauh dari orang itu. Sudah 4 hal yang sudah kita catat gitu ya. Saya ingin berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, silahkan Ibu, tolong sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nia dari Pengajian Al-Hilal Depok. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, semaraknya sekarang ini kan dengan pernikahan dengan mas kawin seperti Al-Quran, seperangkat alat sholat, apakah itu termasuk dengan keanehan di dunia? Ya, itu masalah dikerjakannya Qurannya atau sholatnya itu kan masing-masing ya. Tapi yang saya pertanyaan tuh apa termasuk keanehan di dunia itu aja? Iya. Memang sekarang itu banyak, terutama di kalangan orang kaya. Kalau mau minta mas kawin kepada calon menantu karena duit di rumah banyak, perhiasan juga banyak, udahlah minta Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Tapi saya selalu memperhatikan yang disebut seperangkat alat sholat itu cuman sajadah aja dengan mukena. Padahal seperangkat alat sholat itu mestinya dengan masjidnya. Tempat sholatnya ya. Iya. Terlewat itu. Atau mungkin terlalu mahal. Ya. Tapi saya kira itu insya Allah tidak akan termasuk apa, karena tadi sudah dibatasi oleh Nabi yang termasuk hal-hal yang aneh. Saya berpikir malah orang tua itu sebenarnya meminta mas kawin dengan mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat itu dengan niat membekali anaknya yang mau berumah tangga itu, bahwa kamu jangan lupa sholat dan jangan lupa mempelajari Al-Quran. Baik Bu Nia, mudah-mudahan terjawab. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu, tolong sebutkan namanya dan nama saya Ibu Mulyani dari Depok. Yang ingin saya pertanyakan ini Pak Ustadz, keanehan yang menurut di mata Nabi itu orang Muslim, orang as-saleh bersahabat dengan orang yang jahat. Betul. Nah, itu kan kadang kita kan mempunyai, misalnya apakah salah
seorang yang mukmin dan saleh itu mempunyai visi dan misi ingin menyadarkan, ingin memberikan jalan yang lurus kepada orang yang jahat itu. Itu aja, terima kasih. Baik Bu Mulyani, terima kasih. Tentu saja itu tidak termasuk kategori yang disebut dalam keanehan tadi. Sebab kalau itu tujuannya kan, katakanlah ya, banyak orang yang menitipkan anaknya ke pesantren juga sebagiannya bukan dengan sengaja. Dalam arti dengan sengaja itu anak ini memang cerdas, punya keinginan belajar agama lalu dititipkan ke madrasah. Ada juga orang tua yang udahlah, ini anak nakal sekali nih, ini pecandu narkoba nih, ini peminum nih, udah dikepesantrenkan. Ini kan pesantren dianggap bengkel, Bu ya. Nah, berarti di pesantren ustadz itu banyak bergaul katakanlah dengan anak-anak seperti itu. Ya. Tapi kan niatnya itu bukan dalam rangka pengertian yang diingatkan oleh Nabi tadi, sekedar bergaul, tapi dalam rangka mendidik, mengarahkan, membina mereka. Jadi itu malah termasuk hal yang positif, Bu. Jadi kita mendekati mereka, tapi dengan catatan harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai pemancing ikan kebawa ikan. Tadinya mau mancing ikan malah kebawa oleh ikan karena ikannya terlalu gede. Iya. Jadi gitu Bu ya, hati-hatinya. Baik. Satu hal yang mungkin saya ingin dalami Pak Kiai tentang bersahabat itu. Seperti apa sih makna bersahabat dalam Islam itu sehingga kita bisa membedakan mana yang asumsinya berteman dan mana yang asumsinya bersahabat. Ya memang kalau persahabatan dengan pertemanan biasa kan biasanya kalau pertemanan biasa sangat terbatas dengan hal-hal yang sifatnya formal-formal saja, sesuai dengan kepentingannya. Ya. Kalau sudah menjadi sahabat kan kadang-kadang tidur bareng, makan, gitu, seiring sejalan begitu. Ya, ya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, tentu saja jangan sampai orang soleh ini terbawa, terpengaruh. Sebab biasanya kan Bu, kalau orang yang sehat dengan orang yang berpenyakit kulit bergaul, itu biasanya bukan yang berpenyakit kulit ke bawah sembuh, tapi yang sembuh ketularan. Baik, Pak Kiai, kalau saya ingin kembali ke yang kedua tadi ya, masjid di lingkungan orang-orang yang tidak mau berjamaah atau tidak mau mempermukakan masjid itu. Sekarang itu fenomena yang terjadi di kita seolah-olah orang berlomba-lomba untuk membangun dan mendirikan masjid. Banyak sekali kita temukan masjid di sekitar kita. Tetapi cukuplah sudah tugasnya ketika masjid itu berdiri, sedangkan pemakmuran masjid itu diserahkan oleh takmir-takmir yang ada di lingkungannya, bukan dia pribadi yang tadinya menggagas pembangunan tersebut. Apakah ini merupakan fenomena keanehan juga yang terjadi di masyarakat kita itu? Iya. Memang membangun masjid itu kan pahalanya besar. Nabi membangun masjid itu kecil. Ketika Nabi wafat, sahabat Abu Bakar tidak banyak melakukan perluasan. Demikian juga Khalifah Umar. Baru pada zaman Khalifah Utsman Masjid Nabawi itu dibongkar, diperluas, diperbagus. Nah, orang-orang waktu itu pada ribut, loh, apa-apaan ini Utsman memperluas masjid, memperbagus masjid. Nabi membuat masjid cuma segede itu. Abu Bakar, Umar nggak berani. Nah, Utsman malah memperluas, memperbagus masjid. Karena banyak dihujat, dipertanyakan, akhirnya Utsman mengumpulkan masyarakat lalu menyampaikan penjelasan. Beliau mengatakan, innakum aktsartum, kalian ini telah terlalu banyak mempertanyakan. Aku memperluas masjid ini dan memperbagus masjid ini, sami'tu Rasulullah yaqul. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu baitan mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid dengan niat ikhlas, maka nanti di akhirat Allah akan membuatkan rumah di surga sebesar masjid yang ia bangun. Nah, banyak yang kemudian memahaminya harfiah. Jadi bagi saya cukup aja bikin masjid, toh nanti juga akan masuk surga. Betul. Gitu. Yeah. Sehingga kemudian nggak mau memakmurkannya. Padahal kan bukan seperti itu. Itu hanya dari satu sisi betapa pahala membangun masjid. Tapi bukan hanya dibangun,
tapi juga ada kewajiban untuk memakmurkannya. Baik Pak Kiai, terakhir sebagai benang merah, 4 keanehan di dunia ini yang menjadikan pijakan kita sebagai seorang muslim untuk tidak salah tadi. Ya, ini sebenarnya merupakan sebuah peringatan dari Nabi agar kita kaum muslimin selalu waspada bahwa tidak semua orang yang fasih membaca Al-Qur'annya, fasih menjelaskan isi dan kandungannya itu memiliki niat yang baik untuk pengembangan dan kemakmuran ajaran Islam itu sendiri. Oleh sebab itu maka kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran itu supaya tidak dikecohkan oleh kelompok-kelompok orang yang dinilai zalim oleh Nabi tadi. Sekaligus juga kewajiban kita untuk memakmurkan masjid tidak hanya sekedar dibangun, sebab di masjidlah ukhuwah itu kita bisa bangun, apalagi di tengah masyarakat yang semakin egois, anania. Kan di rumah-rumah sekarang pagarnya tinggi-tinggi, kalau masih bisa ke masjid, insya Allah bisa bertemu di masjid, sehingga persaudaraan antar sesama muslim bisa lebih terjalin. Dan tentu saja kita juga dianjurkan untuk memilih sahabat yang akan menyiram jiwa kita agar tetap menjadi manusia yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu Mas Haji ya. Baik Pak Kiai, selalu kita menyalahkan waktu karena waktu yang membatasi kita gitu. Mudah-mudahan perbincangan yang ini memberikan manfaat bagi kita. Sekali lagi Pak Kiai terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan banyak tausiah bagi kita selama kurang lebih 1 jam ini. Dan ibu-ibu juga dari Majelis Taklim Al-Hilal dari Depok, terima kasih berkenan hadir pagi ini dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan keempat hal yang aneh tadi dari sudut pandang Rasulullah, mudah-mudahan kita mulai saat ini kita berazam dan berniat untuk menghindari keempatnya tadi, sehingga kita masuk di kategori orang-orang yang memang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rahmaji Asmuri undur diri dari hadapan Anda dan kami berterima kasih atas partisipasi Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.